Saudara-saudari terkasih, kita diharapkan senantiasa percaya dan taat kepada Tuhan, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Maka marilah kita di hadapan Sakramen Maha Kudus, dalam keheningan ini, kita dengarkan bacaan dari Kitab Keluaran, bab 16, ayat 2-4, dilanjutkan ayat 12-15. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Para saudara, atas kuasa dan kebaikan hati Allah, orang Israel berhasil keluar dari tanah Mesir. Mereka lalu disapa sebagai jemaat, tanda bahwa orang-orang itu sekarang punya identitas baru, yakni umat Allah. Setelah diperbudak dalam jangka waktu yang sangat lama, bisa keluar dari Mesir mestinya merupakan suatu kegembiraan besar bagi mereka. Tentu saja, mula-mula mereka merasa begitu. Namun, tak lama kemudian, perasaan itu berubah. Penyebabnya adalah perjalanan panjang di padang gurun. Berjalan di situ, di bawah panas terik matahari, sangatlah tidak menyenangkan. Orang Israel pun menjadi gusar. Setelah sebelumnya protes karena tidak ada air, kira-kira 1,5 bulan setelah keluar dari Mesir, mereka mulai mengeluhkan kurangnya makanan. Mungkin orang-orang itu sebelumnya mengira begitu keluar dari Mesir, tak makan waktu lama mereka segera masuk tanah terjanji, sebuah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Siapa sangka dari hari ke hari yang mereka temui hanyalah padang gurun nan tandus. Mana susunya? Mana madunya? Mereka sangat kesal. Kegusaran berlanjut pada keputusasaan, dan keputusasaan itu berujung pada pemberontakan. Kecaman keras dilontarkan kepada Musa dan Harun. Jemaah menuduh 2 orang ini berniat membunuh mereka dengan kelaparan. Mereka merasa mengikuti Musa dan Harun meninggalkan Mesir adalah keputusan yang keliru.
Andai saja tetap di Mesir, mereka pasti tidak akan menderita kelaparan seperti itu. Dengan mendramatisir situasi, mereka berkata bahwa di Mesir mereka bisa mati dengan gembira, yakni mati di depan kuali berisi daging. Singkat kata, mereka lebih memilih menjadi budak asalkan kenyang daripada hidup merdeka tapi kelaparan. Maka yang ditolak orang Israel sebenarnya Tuhan sendiri, termasuk karya keselamatan yang dikerjakannya. Keluaran adalah tindakan Allah yang sangat dahsyat, tetapi orang Israel ternyata tidak mensyukurinya. Krisis makanan telah melahirkan krisis iman. Kelaparan membuat iman jemaat kepada Tuhan terancam runtuh. Meski bergelar jemaah sebagai tanda bahwa mereka itu umat-Nya, sikap orang Israel ternyata masih jauh dari harapan. Jemaah bersungut-sungut dan bersikap kurang ajar terhadap Allah. Kita pasti menanti-nantikan datangnya kemarahan dan hukuman dari Allah sebagai balasan atas sikap mereka itu. Namun Allah ternyata tidak marah. Ia juga tidak menghukum orang-orang itu. Yang terjadi, Allah melalui Musa meyakinkan umat-Nya bahwa kebutuhan mereka pasti akan terpenuhi. Perikop ini tampaknya memang hendak berkisah tentang kemurahan hati Allah. Ia senantiasa memperhatikan umat-Nya yang sedang berkelana di padang gurun. Ketika umat kelaparan, Tuhan mencukupi kebutuhan mereka akan makanan dengan berlimpah. Apa yang diberikan Allah kepada mereka? Yang utama adalah roti. Dari langit, Tuhan akan menurunkan hujan roti bagi umat-Nya. Ungkapan ini melambangkan makanan yang jumlahnya sangat banyak dan selalu tersedia kapan saja mereka membutuhkannya. Dengan demikian ditegaskan bahwa Tuhan ingin agar umat-Nya tetap hidup. Ia tidak menghendaki mereka binasa. Selain itu, Tuhan juga menganugerahkan daging untuk menjadi santapan mereka. Dengan begitu orang Israel tak punya alasan lagi untuk kangen diperbudak di tanah Mesir, gara-gara terbayang-bayang kuali berisi daging. Semua janji itu terpenuhi. Sore hari, kira-kira pukul 5-6 petang, datanglah sepasukan besar burung puyuh. Orang Israel dapat menangkap burung-burung itu dengan mudah, menjadikannya santapan yang lezat dan bergizi. Pada pagi harinya, mereka menemukan roti yang disebut mana di antara semak-semak. Tanpa susah payah, orang-orang itu tinggal mengambil, memungutinya, dan memakannya. Pagi makan roti, malam makan daging. Apalagi yang masih kurang? Di padang gurun, berkat kemurahan Tuhan, orang Israel tak kekurangan sesuatu apapun. Para saudara, hidup orang Israel terancam akibat kelaparan. Namun Tuhan dengan cara yang istimewa berkenan menyelamatkan mereka. Seistimewa apa? Mana yang bertebaran dan burung puyuh yang datang berduyun-duyun sebenarnya adalah peristiwa alamiah. Justru di sini letak keistimewaannya. Dari situ kita bisa melihat Tuhan berkarya bukan hanya melalui peristiwa-peristiwa yang luar biasa, misalnya mukjizat, tapi juga melalui peristiwa yang biasa-biasa saja. Dia itu maha bijaksana. Alam sudah ditata dan diaturnya sedemikian rupa, sehingga dengannya ia dapat memperlihatkan perlindungannya terhadap jemaat.
Karena itu, umat Israel diharapkan senantiasa percaya dan taat kepadanya, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun.